Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal Ayo Sehat di YouTube Kompas TV. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Langsung saja kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian orang yang berhasil sembuh dari COVID-19 cenderung mengalami kesulitan untuk kembali hidup normal dalam beberapa bulan ke depan. Hampir setengah dari penderita COVID-19 ringan atau sedang yang sudah sembuh masih mengalami gejala serupa saat terkena COVID-19. Bahkan, hampir separuhnya terpengaruh secara emosional. Gejala tersebut kerap disebut long haul COVID-19 atau long COVID syndrome. Lantas, seperti apa long haul COVID-19 ini? Mari kita simak informasinya berikut ini. Penderita COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh umumnya bisa pulih kembali seperti sedia kala. Namun, sebagiannya ternyata masih mengalami keluhan tertentu. Gejala-gejala tersebut bahkan bisa dirasakan hingga lebih dari 4 minggu setelah penderita dinyatakan sembuh melalui hasil negatif tes COVID-19. Fenomena ini disebut sebagai long haul COVID-19 atau long COVID syndrome. Gejala yang ditimbulkan beragam, seperti batuk, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, hingga depresi. Lantas, apakah long COVID syndrome ini berbahaya dan dapat menular? Lalu bagaimana penanganannya? Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas apa itu long haul COVID-19, bahayakah dan bagaimana penanggulangannya, hari ini kita bahas bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Adityo Susilo yang sudah hadir di studio bersama saya. Selamat pagi, Dr. Adit. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Bertahan, alhamdulillah. Bertahan, alhamdulillah. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Adit dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Adit, kita langsung saja nih ke tema kita. Sebenarnya long haul COVID-19 itu apa sih, Dok? Ya, jadi long haul ini digunakan suatu medical term yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok pasien yang memang terinfeksi COVID dan mereka terus merasakan atau mengeluhkan berbagai macam keluhan sampai pada saat mereka sebetulnya sudah sembuh dari COVID-nya. Dan oleh karena itu memang keluhan-keluhan ini bisa bervariasi dan tentu jangka waktunya menjadi panjang. Oleh karena itu digunakanlah istilah long haul atau istilah lainnya long COVID. Tapi kalau bicara mengenai penyebab dari long haul COVID-19 ini, apa saja, Dok? Ya, jadi sebetulnya penyebab ini sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh masing-masing pasien, bergantung kepada berat derajat dari COVID-nya itu sendiri. Semakin berat derajat COVID-nya, maka risiko untuk terjadi keluhan yang memanjang itu juga akan semakin besar. Kemudian, apakah pada pasien tersebut memiliki komorbid? Dan tentunya juga faktor usia. Ini juga menjadi salah satu hal yang meningkatkan risiko mereka-mereka yang dapat mengalami keluhan long COVID. Baik. Tapi kalau bicara mengenai pengalaman Dr. Adit sendiri, apakah sudah terjadi, Dok, dari pasien-pasien Dr. Adit? Ya, kebanyakan memang mereka-mereka yang sudah lebih usia. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka-mereka yang masih muda, gitu dewasa muda, usia 20-an gitu ya, atau 30-an awal, itu juga mereka bisa juga mengalami keluhan long COVID. Karena kan ada interaksi proses peradangan dalam tubuhnya pada saat terinfeksi COVID. Dan juga tadi seperti kami sampaikan, berat derajat dari COVID-nya. Yeah. Karena mereka-mereka yang muda bisa juga terkena COVID yang tingkatannya tidak ringan. Sehingga pada saat mereka sudah dinyatakan negatif PCR-nya gitu, tapi bisa jadi tubuhnya masih memberikan respons penyembuhan, sehingga keluhan-keluhan itu masih bisa dirasakan. Kalau untuk ciri-ciri dari long haul COVID ini apa saja, Dok, sebenarnya? Ya, keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien-pasien kami, dan memang sesuai dengan literatur yang disampaikan di dunia gitu ya, bahwa keluhan yang pertama itu adalah kelelahan, fatigue, kelelahan. Ini adalah keluhan yang paling sering disampaikan oleh pasien-pasien. Dan kemudian yang kedua, rasa nafas yang masih belum lega gitu ya. Jadi seperti sesak nafas tapi nggak sepenuhnya sesak nafas. Jadi kayak masih tidak longgar gitu nafasnya. Kemudian juga pasien bisa
juga merasakan nyeri-nyeri otot gitu ya, mialgia, jadi sakit-sakit di tubuh yang nggak menentu. Sama kayak demam-demam gitu ya, Dok? Ya, dan beberapa pasien bahkan masih bisa mengalami keluhan swing demam meskipun demamnya tidak terlalu tinggi. Jadi memang keluhannya sangat-sangat bervariasi. Jadi saya pikir memang perlu kita sebagai tenaga medis memahami long COVID ini dan tentu memberikan pemahaman yang baik bagi pasien-pasien kita. Nah, dokter, bicara mengenai long COVID ini, apakah bisa, Dok, terjadi secara berkali-kali pada seorang pasien mungkin? Jadi keluhan long COVID ini memang bisa muncul secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Kita akan mengatakan long COVID kalau keluhannya menetap lebih dari 3 minggu semenjak mereka terinfeksi dan bisa terus bertahan sampai 3 bulan. Jadi kalau 3 minggu sampai 3 bulan itu disebut sebagai long COVID tapi yang post-acute. Tapi kalau dia lebih dari 3 bulan, itu long COVID tapi yang kronik gitu, jadi bahkan lebih lama. Dan dari literatur itu memang bisa disampaikan sampai 6 bulan bahkan gitu ya. Jadi artinya memang ini adalah sesuatu hal yang kita harus sama-sama waspadai dan sama-sama cermati. Dan pada saat keluhan-keluhan ini muncul, tentu ya tidak jarang pasien juga jadi merasa kebingungan ya. Betul. Dengan keluhan-keluhannya, mereka merasa, tidak sedikit dari mereka juga merasa seperti patah semangat gitu ya, dan tentu kecemasan. Benar. Dan saya kira semua aspek ini memang harus kita perhatikan karena sangat kait-mengkait lah. Nah, dokter tadi sempat mengatakan bahwa untuk ciri-cirinya ini kan hampir mirip. Ya. Seperti saat seorang pasien ini terkena COVID-19. Nah, bicara mengenai long haul COVID, jika pasien kembali merasakan ciri-ciri tersebut, apakah obat yang digunakan ini sama saat dia terkena COVID-19, Dok? Tentu tidak ya, karena pada saat pasien itu masih terinfeksi COVID, kita harus berupaya untuk lebih agresif lagi dalam mengontrol virusnya ya, makanya ada terapi antivirus dan kemudian juga bisa jadi beberapa terapi yang berupaya untuk menahan peradangannya. Dan tentu komplikasi-komplikasi yang muncul seperti misalnya pengentalan darah dan yang lain-lain itu juga harus kita waspadai dan atasi. Tapi pada saat pasien kita jatuh kepada kondisi long COVID, artinya kebanyakan long COVID itu adalah mereka-mereka yang memang mungkin PCR-nya sudah negatif. Jadi secara prinsip mereka sudah sembuh begitu dari COVID-nya. Tapi mereka masih terus merasakan keluhan-keluhan yang mengganggu. Nah, tentu pada saat ini, ya barangkali obat-obatannya relatif tidak terlalu seperti waktu kita masih perang melawan COVID-nya. Tapi bersifat suportif untuk mengurangi keluhan gitu ya. Dan beberapa vitamin tentu kita juga masih berikan untuk menjaga kondisi kesehatannya. Tapi yang terpenting, yang saya rasakan betul, itu adalah dukungan psikologis. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga medis itu bisa, ya istilahnya meraba rasakan apa yang dirasakan oleh pasien-pasien kita, dan kemudian memberikan advice-advice yang barangkali bisa menenangkan mereka. Betul. Karena saya kira support ini adalah yang paling penting, sehingga pada akhirnya mereka mampu melalui proses yang harus mereka lalui, sehingga akhirnya mereka punya tingkat confidence yang baik, dan akhirnya mereka bisa sembuh dari keluhannya. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya nih, dokter, apakah long COVID ini dapat menular? Tapi jangan dijawab dulu, Dok, kita harus jeda sejenak, pemirsa. Jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dr. Adit. Nah, Dr. Adit, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, sebenarnya long haul COVID ini apakah bisa menular kepada orang lain? Ya, jadi tentu jawabannya tidak. Karena long haul COVID yang adalah keluhan yang dirasakan oleh pasien, padahal dirinya sendiri sudah tidak infeksius. Tadi saya sampaikan seringkali bahkan PCR-nya sudah negatif begitu. Jadi memang jawabannya adalah tidak menular. Baik. Nah, dokter, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat bahwa mungkin teman saya sendiri juga merasakan, Dok. Sebenarnya apa betul sih long haul COVID ini adalah suatu penyakit atau hanya suges saja, Dok? Bagaimana nih? Ya, jadi ini bisa interact di antara keduanya. Jadi saya kira ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi apakah memang ini suatu penyakit? Mungkin saya jawab bukan penyakit, tapi kondisi. Kondisi yang muncul sebagai dampak dari ketika pasien itu mengalami COVID-nya. Kita tahu bahwa COVID itu bisa mempengaruhi berbagai organ, termasuk tentu salah satunya adalah paru-paru. Makanya tadi saya sempat menyinggung, tergantung juga derajat penyakit dari COVID-nya.
Karena semakin berat derajat COVID-nya, tentu manifestasi di paru-parunya juga semakin nyata. Dan pada saat itu tentu kita bisa membayangkan ya, kerusakan yang terjadi juga bisa jadi semakin besar gitu ya. Dan pada saat kerusakan itu semakin nyata, maka tubuh pun juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dia bisa melakukan recovery. Jadi itu yang saya anggap sebagai kondisi. Ditambah lagi dengan komorbid, usia, dan yang lain-lain, inilah yang membuat long COVID itu menjadi suatu kondisi yang harus dihadapi. Tapi pada saat pasien itu merasakan keluhan, dan kemudian dia merasakan kecemasan oleh karena mungkin traumatik dengan kondisi sakitnya yang lalu gitu ya. Mereka jadi lebih khawatir, aduh jangan-jangan saya sakit lagi, jangan-jangan saya kumat lagi, jangan-jangan ini dan itu. Banyak pikiran. Disitulah sugesti berperan. Ditambah lagi dengan maraknya, mohon maaf ini media yang sangat mudah dibaca melalui berbagai media sosial gitu ya. Dan bisa jadi apa yang dibaca mungkin membutuhkan pemahaman yang lebih jauh. Dan pada saat pemahamannya mungkin sepotong-sepotong malah jadi menimbulkan kebingungan. Betul. Dan pada saat ini terjadi, disinilah sugesti akan jadi lebih berperan. Makanya saya pikir interaksi di antara keduanya yang kemudian dapat menimbulkan manifestasi long COVID pada pasien-pasien kita. Nah, dokter tadi sempat menyebut bahwa komorbid ini menjadi salah satu mungkin berperan penting ya dari long haul COVID ini. Tapi apakah jika seorang pasien ini memiliki komorbid dan juga sempat terkena COVID-19, komorbidnya ini akan berpengaruh terhadap long haul COVID? Atau mungkin sebaliknya, dok? Ya, jadi komorbid ini akan menjadi faktor risiko. Faktor risiko terhadap terjadinya long haul COVID, gitu ya. Jadi, beberapa faktor risiko yang memang sudah dilaporkan di berbagai literatur di dunia, itu adalah obesity, jadi kegemukan, terus kemudian diabetes mellitus, kemudian berbagai penyakit kronik yang lain ya, seperti penyakit ginjal dan yang lain-lain, itu semua dikatakan dapat meningkatkan risiko terjadinya manifestasi long COVID atau long haulers, atau yang disebut juga ada yang menyatakan sebagai post-COVID syndrome. Jadi memang pada saat kita berhadapan dengan seseorang yang sudah memiliki banyak komorbid, kita bisa memprediksi meskipun tidak selalu. Artinya tidak selalu pasien dengan komorbid pasti akan mengalami long haulers gitu, tidak juga. Tapi paling tidak kita sudah bisa memprediksi pasien saya punya risiko untuk jatuh ke arah sana, maka kita dari awal sudah bisa mengedukasi pasien kita bahwa kedepannya bisa jadi akan ada keluhan-keluhan yang agak memanjang. Jadi paling enggak kita sudah memprepare kondisi mentalitas pasien sehingga pada saat mereka harus jatuh ke sana mereka sudah well prepared. Dan itu yang penting saya kira. Jadi mereka tidak kaget ya berarti ya, dok? Iya. Baik. Nah, dokter, kembali ini banyak asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa long haul COVID-19 ini disebabkan karena rusaknya imun. Karena terlalu banyak mengkonsumsi obat saat terkena COVID seperti antibiotik dan vitamin. Penjelasan dari dokter Adit sendiri bagaimana ini? Iya, jadi saya pikir agak kurang tepat ya statementnya. Jadi bukan karena obat-obatan tentunya, tapi lebih karena kondisi manifestasi dampak dari COVID-nya itu sendiri. Jadi semakin COVID-nya menimbulkan dampak yang beragam di berbagai organ, dengan tingkat keparahan yang juga bervariasi, tentu semakin berat keparahannya tentu akan semakin besar risikonya. Dan tentu ini semua berkaitan dengan sistem imunitas pada akhirnya. Dimana kita tahu COVID ini penyebabnya adalah virus, dan virus itu pasti akan interact dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pada saat sistem kekebalan tubuh itu kurang optimal, maka bersihannya pun menjadi kurang optimal terhadap virusnya, sehingga laju infeksinya bisa berkepanjangan. Dan pada saat itulah manifestasinya juga bisa jadi lebih berat gitu ya ibaratnya. Jadi barangkali dari statement yang disampaikan oleh Mas Elgin tadi, mungkin kita harus agak lebih mencermati lagi, lebih mendetail. Jadi kita tidak menyalahkan kepada satu pihak, misal obatnya ininya itu bukan, saya kira. Tapi memang ini lebih kepada interaksi yang terjadi pada tubuh pasien. Baik. Oke, nah Dokter Adit, perbincangan kita masih sangat menarik nih. Pemirsa jangan beranjak dulu karena usai jeda kita akan membahas pertanyaan dari netizen, Dokter Adit. Tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, masih bersama dengan Dokter Adit. Nah, Dokter Adit, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen dan kita akan melihatnya bersama-sama di tengah. Silahkan dijawab. Pertanyaan yang pertama, Dok, saya mengalami long haul COVID-19 berupa batuk ringan dengan intensitas jarang.
Nah, minggu depan saya ada jadwal vaksin dosis kedua. Apakah boleh dilakukan, Dok, vaksinasinya? Silakan. Baik, jadi saya mencoba memahami pertanyaannya ya. Artinya dia sudah vaksin yang pertama, kemudian dia kena COVID, baru kemudian dia ingin melanjutkan vaksin yang kedua. Jadi jawabannya tidak gitu. Karena pada saat dia sudah terkena COVID, otomatis jadwal vaksinasinya itu menjadi gugur gitu ya. Jadi artinya pada saat dia sudah terkena COVID dan kemudian dia sudah sembuh, artinya dia harus menunggu sampai kira-kira waktu 3 bulan supaya responsnya diharapkan akan lebih aman dan baik. Baik. Ya. Dan untuk long haul COVID ini apakah berpengaruh, Dok, ke vaksinasinya? Karena kembali lagi, long haul ini adalah keluhan. Keluhan yang memang dirasakan pasien, tadi kita sudah sepakat, keluhan ini bisa jadi suatu hal yang sifatnya subjektif juga gitu. Makanya ada peran sugesti di sana. Betul. Dan ini tidak berhubungan dengan positivity dari virus COVID-nya sendiri. Jadi barangkali untuk long haul-nya sendiri tidak menjadi benturan untuk vaksinasi, tapi mungkin yang menjadi evaluasi ya adalah statusnya ini. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Harus ada jeda 3 bulan minimal ya. Baik. Semoga menjawab pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Dokter. Dok, jika terkena long haul COVID ini sampai kapan akan sembuh dan kembali normal? Apa ini juga terjadi di negara-negara lain yang terpapar COVID? Ini pertanyaan yang baik sekali, sampai kapan? Jadi memang long COVID ini kan bervariasi sekali. Tadi saya sudah mengatakan ada post acute COVID 3 minggu sampai 3 bulan, ada yang chronic COVID lebih dari 3 bulan. Tapi mulai dari 3 minggu lebih itu semua tergolong kepada kelompok long COVID. Tapi artinya tidak ada batasan waktu kapan seseorang bisa betul-betul bebas keluhan gitu ya. Dan ini semua memang kembali lagi ke respons individu seseorang tersebut. Tapi artinya dengan time frame yang ada seperti itu, jadi kita bisa memprediksi bahwa memang keluhan-keluhan ini bisa jadi berkepanjangan gitu ya. Betul. Dan periodenya berapa ya tentu rata-rata orang adalah post acute, jadi antara 3 minggu sampai 3 bulan. Dan kemudian apakah ini juga terjadi di negara lain? Jelas jawabannya iya. Karena apa yang kami sampaikan ini tadi itu adalah elaborasi dari data-data yang ada di dunia. Nah, Dokter, ini bicara mengenai penanganan dari long COVID ini. Ada beberapa orang mengatakan bahwa takut sebenarnya dengan long haul COVID ini, apakah ini benar long haul COVID atau saya positif lagi? Ya. Karena kan gejalanya tadi dokter katakan hampir sama. Ya. Cara memastikannya bagaimana, Dok? Baik, jadi tentu cara memastikannya adalah Anda harus dibantu dengan tenaga medis ya. Karena dibutuhkan ekspertis dari seorang klinisi, yang tentu klinisi tersebut tentu sudah memiliki banyak pengalaman gitu ya. Dan saya meyakini hampir semua dokter di Indonesia dan di dunia saat ini tidak ada yang tidak terpapar dengan penanganan kasus COVID. Jadi barangkali yang pertama untuk bisa membedakan apakah ini memang long COVID atau ini adalah memang suatu kondisi reinfeksi atau yang lain-lain, barangkali dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari klinisi ya, baik seorang dokter gitu atau mungkin tenaga medis yang lain yang tentu kompeten. Dan kemudian memang saya harus menyatakan tidak mudah untuk bisa mendefine ini, artinya bisa jadi mungkin saudara akan membutuhkan evaluasi lanjutan gitu ya, baik pemeriksaan laboratorium, mungkin ronsen atau yang lain itu dibutuhkan untuk seorang dokter bisa menyimpulkan memang ini bagian dari long COVID-nya atau memang ini adalah sesuatu yang baru. Jadi saya pikir itu menjadi penting. Pada saat Anda merasa khawatir, ragu dengan kondisi kesehatan Anda, ya tentu segera berobat supaya nanti bisa dibantu untuk menjawabnya. Dan kemudian untuk manajemennya sendiri tadi ya akan disesuaikan dengan kondisi keluhan dari masing-masing pasien gitu ya. Karena memang tidak ada istilahnya protokol baku. Ini semua harus diberikan kepada pasien yang dengan long COVID. Karena manifestasi long COVID keluhannya juga bervariasi. Nah. Jadi manajemennya untuk obat-obatan disesuaikan, tapi memang yang tidak kalah penting tadi support psikologis. Support psikologis. Baik. Nah, Dokter, ini selanjutnya mungkin bisa memberikan pesan mungkin ya atau tips kepada pemirsa Ayo Sehat di Rumah mungkin yang juga survivor dari COVID-19 yang mengalami long haul COVID. Apa saja yang harus disiapkan dan mungkin bagaimana sih agar bisa melewati long haul COVID ini? Silakan. Baik. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Saya kira ini sesi dan momen yang baik sekali ya. Bahwa kita semua saat ini, semua seluruh dunia, kita dalam pandemi COVID yang kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan terus berlanjut gitu ya. Betul. Dan tentu dengan semakin banyak kasus-kasus COVID yang ada, tentu chance kita untuk bertemu atau bahkan mungkin mengalami sendiri manifestasi long COVID ini juga akan semakin besar tentunya. Dan dengan diskusi kita pada pagi hari ini yang baik, saya pikir
kita sudah bisa mengenal lebih jauh mengenai long COVID, bahwa long COVID adalah suatu kumpulan gejala yang muncul dan mengikuti pasien-pasien COVID yang sudah sembuh dari penyakitnya. Dan keluhan ini sangat bervariasi karena sangat bergantung kepada dampak yang ditimbulkan di tiap-tiap orang. Karena kita tahu COVID ada yang ke paru, mungkin ada yang ke pencernaan, ada yang lain-lain. Jadi keluhannya sangat bervariasi, tapi umumnya keluhan-keluhan ini umumnya tidak berbahaya. Karena memang ini adalah bentuk tubuh kita untuk mengalami penyembuhan dari kondisi penyakitnya. Tapi memang satu hal yang kami sadari bahwa ini bisa jadi akan membingungkan dan dapat menimbulkan kecemasan karena dia berkepanjangan. Dan oleh karena itu kita semua harus memahami ini dan kita semua juga barangkali harus bisa sama-sama menyiapkan mental dan pemahaman yang baik. Dan manakala memang ini sampai terjadi, mohon kita tidak patah semangat. Kita harus terus optimis bahwa COVID ini adalah penyakit yang bisa ditangani. Dan tentu pada saat Anda merasa khawatir terhadap kondisi kesehatan Anda, ya silahkan temui tenaga medis. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang baik dengan tenaga medis, mudah-mudahan ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan Anda. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Dr. Adit untuk informasinya ini. Semoga menjadi manfaat untuk pemirsa Ayo Sehat di Rumah, terutama mungkin yang sedang merasakan atau dalam kondisi long COVID ya dokter ya. Usai sudah pemirsa 30 menit saya dan juga Dr. Adit menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap Senin dan Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fredianto bersama dengan Dr. Adit pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.